Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah komik baru yang berjudul Solo Leveling, munculnya Hunter Origin. Ini adalah sebuah kisah dari seorang hunter rang S yang bernama Alicia, seorang guild master dari guild teratas Perancis yang dikenal sebagai Guild Keadilan. Cerita ini dikisahkan sebelum Su Jinwoo menjadi seorang hunter. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk ke ceritanya. Cerita dimulai, dikisahkan telah terjadi perubahan pada guild besar yang berada di wilayah Eropa, tepatnya pada negara Perancis. Ketika itu, seseorang yang bernama Matteo memberikan sebuah isyarat kalau dia akan pensiun. Lalu putri tertuanya telah ditetapkan untuk menjadi sang pewaris. Semua mata telah tertuju kepadanya, entah itu media lokal ataupun internasional. Mereka telah menjadikan topik itu sebagai berita hangat yang perlu diketahui oleh seluruh dunia. Mereka mengatakan bahwa seorang hero baru dengan kekuatan Ice Magic yang langka telah dilahirkan. Setelah diangkatnya Alicia sebagai sang pewaris, maka penyerbuan pertamanya ke dalam dungeon telah ditetapkan. Dan Guild Astrea sangat ingin menunjukkan kepada dunia bagaimana kekuatan yang dimiliki oleh Alicia. Dan itulah hari di mana seorang hero yang sangat menjanjikan memasuki sebuah dungeon dengan kekuatan langkanya. Akan tetapi, semua itu tidak seperti yang diharapkan. Semuanya telah hancur bagaikan sepercik api yang membakar segalanya. Hidupnya telah hancur dan dunia telah mencelanya sebagai pemula yang membawa bencana. Waktu pun terus berjalan, namun hari demi hari bayangan itu telah menghantuinya bagaikan mimpi buruk yang selalu saja menampakkan diri di balik kelopak matanya. Beberapa saat kemudian, cerita berpindah pada sebuah tempat yang berada di kota Paris. Terlihat Alicia yang sedang bekerja di dalam ruangannya untuk mengurus semua dokumen yang bertumpuk di mejanya. Di sampingnya, Elena yang berperan sebagai asistennya bertanya kepada Alicia apakah dia baik-baik saja karena yang ia lihat bahwa Alicia begitu kelelahan. Hal itu disebabkan ada begitu banyak dokumen-dokumen yang berserakan di atas mejanya yang harus ia selesaikan dengan secepat mungkin. Elena begitu khawatir dengan keadaan Alicia yang tidak seperti biasanya. Ia pun kembali bertanya apa yang sedang dipikirkan oleh Alicia. Sejenak ia terdiam dan menarik nafas panjangnya. Ia pun berkata, "Aku hanya memikirkan apa yang telah terjadi kepadaku selama ini." Kemudian terlihat pada ruang kerjanya ada begitu banyak kertas berita yang ditempelkan pada dindingnya itu, yang mana semua itu adalah beberapa informasi dari sebuah tragedi yang terjadi di masa lalu. Namun salah satu dari berita itu menuliskan bahwa sebuah bencana yang disebut sebagai Red Brick telah terjadi karena ulah seorang pemula yang tidak kompeten, sehingga menyebabkan terjadinya sebuah tragedi yang mengerikan. Di saat itulah Alicia langsung teringat tentang sebuah bencana yang menimpa dirinya bersama para pasukan lainnya untuk menaklukkan dungeon rang C. Dengan mata yang terbelalak dan juga tubuh yang dipenuhi oleh luka, Alicia tidak bisa percaya atas apa yang ia lihat dengan kedua matanya. Ia pun bergumam, bagaimana mungkin semua ini bisa terjadi begitu saja? Kami telah menghadapi beberapa ekor monster ketika kami memasuki dungeon ini. Bahkan kami juga telah mengalahkan bos terakhir yang tidak terlalu kuat karena dungeon ini hanyalah rank C. Namun di mana datangnya monster itu? Seorang monster yang tidak bisa diketahui identitasnya. Bahkan monster itu memiliki kekuatan yang bahkan tidak bisa dikalahkan oleh para hunter yang berada di level S. Karena hanya mereka berdua saja yang masih hidup di hadapan monster itu, sang ayah mencoba untuk menyadarkan Alicia yang sedang terpaku melihat keganasan monster itu yang membantai mereka semua. Sambil berteriak, ayahnya berkata, monster ini bukanlah berasal dari dungeon rank C, jadi larilah sekarang juga dan jangan pernah memalingkan pandanganmu ke arah belakang dan ayah akan menahannya. Mendengar perkataan ayahnya, Alicia hanya bisa menangis karena ia tahu bahwa ayahnya akan berusaha untuk melindunginya dari serangan monster itu meskipun nyawanya sebagai taruhannya. Pada sisi yang lain, semua orang telah berkumpul untuk menyaksikan penyerangan pertama yang dipimpin oleh Alicia bersama ayahnya untuk membuktikan kemampuannya sebagai hero baru. Dan di luar dungeon itu, terlihat Aaron yang sedang menunggu dengan begitu cemas bagaimana situasi ayah dan kakaknya di dalam dungeon itu.
Namun tiba-tiba saja Aaron melihat bahwa ada seseorang yang berlari dengan tertatih untuk keluar dari dalam dungeon itu. Benar saja, di saat itu Alicia telah keluar hanya seorang diri, bahkan ia berlari sekuat tenaga dengan tubuh yang dipenuhi oleh luka. Seketika itu juga Aaron langsung berlari menuju kepada Alicia karena ia begitu khawatir apa yang telah terjadi kepada kakaknya itu. Dan di saat yang bersamaan para warga begitu heran entah kenapa dia keluar hanya seorang diri bahkan dengan tubuh yang dipenuhi oleh luka. Aaron pun bertanya apa yang telah terjadi kepadanya dan Aaron menanyakan di mana ayahnya dan juga Mattis, sedangkan mereka di saat itu telah memasuki dungeon secara bersama-sama. Dengan lirihnya Alicia berkata, kami telah berhasil mengalahkan bos dungeon. Namun entah dari mana datangnya seorang monster yang berbentuk seperti manusia langsung menyerang kami. Bahkan dia telah membunuh Mattis dan juga semua anggota guild yang lainnya. Lalu ayah menyuruhku untuk lari selagi ia mencoba untuk menahan monster itu. Akan tetapi mereka semua begitu terkejut ketika monster itu telah keluar dari dalam dungeon. Bahkan monster itu telah memancarkan aura membunuh yang begitu mengerikan. Lalu tepat di tangannya monster itu telah menyeret tubuh Matteo yang telah mati. Sontak semua orang sangatlah terkejut karena mereka tahu bahwa Matteo yang dikenal sebagai salah satu hunter rang S terkuat telah dikalahkan oleh orang yang tidak dikenal. Kemudian Alicia meminta kepada Aaron untuk menjauh dari jangkauan monster itu. Lalu ia berpikir, ada begitu banyak warga sipil yang datang untuk melihat penyerangan ini. Jadi jika aku tidak mengusir mereka, maka mereka semua akan mati. Lalu Alicia langsung menggunakan kekuatan Magic S untuk menyerang monster itu karena ia berpikir bahwa nyawa semua orang telah berada di tangannya dan dia sangat wajib untuk menyelamatkan mereka semua. Perlahan Magic S itu telah melaju dengan begitu cepat untuk menyerang kepada monster itu. Bahkan Alicia menembaknya dengan jumlah yang begitu banyak. Namun dengan begitu mudahnya monster itu memutarbalikkan serangannya meskipun hanya dengan menggunakan satu tangannya saja. Akan tetapi ketika Alicia melemparkan pandangannya ke arah belakang, ia sangatlah tidak menyangka bahwa serangan yang ia tunjukkan kepada monster itu telah menembus tubuh adiknya sendiri yang berada tepat di belakangnya. Aaron sama sekali tidak mampu menghindari serangan itu karena kecepatan es itu telah meningkat setelah dibalikkan kepada mereka. Melihat kejadian itu, semua orang yang ada di sana langsung berhamburan untuk menyelamatkan diri. Mereka tidak menyangka bahwa seorang hunter yang berada di level tinggi telah dikalahkan dengan mudah oleh monster yang tidak dikenal itu. Alicia begitu panik karena kekuatannya telah membunuh adiknya sendiri. Ia bertanya-tanya bagaimana mungkin ada seorang monster yang mengerikan dengan kekuatan yang seperti itu. Kemudian secara perlahan monster itu telah berjalan menuju kepada Alicia yang masih memeluk tubuh Aaron yang sudah tidak bernyawa lagi. Karena keputusasaan yang dirasakan oleh Alicia, tanpa ia sadari kekuatannya telah bangkit dengan begitu dahsyat sampai-sampai sebagian wilayah itu telah membeku. Di saat itu Alicia berpikir, jika ini adalah sebuah mimpi, maka aku memohon agar aku terbangun dari mimpi ini. Terlihat monster itu sama sekali tidak bisa untuk mendekat kepada Alicia karena monster itu telah membeku dan mengunci pergerakannya. Namun hembusan angin badai yang datang dari kekuatan Alicia secara tidak sengaja telah membekukan semua orang yang masuk ke dalam jangkauan serangannya sehingga semua orang yang ada di sana telah mati seketika. Bahkan tidak hanya sampai di situ saja, hembusan angin badai itu telah menyebar hingga puluhan kilometer dan menimbulkan korban jiwa yang sangat banyak dengan kondisi tubuh yang membeku. Kemudian tidak membutuhkan waktu yang lama bagi media untuk memberitakan insiden itu. Mereka menuliskan bahwa Guild Astria telah gagal untuk menyelesaikan dungeon rang C dan juga seorang hunter rang S yang mengamuk telah menyebabkan kerusakan yang sangat besar di dalam kota. Lalu korban jiwa dan juga kerusakan properti yang berada di kota itu sedang dilakukan investigasi. Namun pemerintah seakan-akan menutup mata. Mereka memutuskan kalau insiden Alicia adalah sebuah kecelakaan yang disebabkan oleh hunter yang tidak berpengalaman untuk membunuh seekor monster.
Dan di saat yang bersamaan, ada begitu banyak orang-orang yang menuntut bahwa Hunter Rang S harus bertanggung jawab atas insiden itu. Alicia atau yang dikenal sebagai penyihir es sampai saat itu sama sekali belum mau memberikan tanggapan apapun atas terjadinya insiden itu. Beberapa hari kemudian, setelah terjadinya insiden itu, di dalam kamarnya yang begitu gelap, Alicia termenung meratapi kehidupannya yang telah hancur setelah terjadinya insiden yang menewaskan ayahnya dan juga warga sipil. Namun, tiba-tiba saja terdengar suara berita yang memberikan sebuah laporan terkini. Ia menyebutkan kalau sebuah skuad yang telah menyelesaikan Dungeon Rang B telah diserang oleh monster yang tidak diketahui. Sontak Alicia sangatlah terkejut setelah mengetahui bahwa monster yang menyerang para hunter itu adalah seorang monster yang pernah menyerangnya ketika ia telah berhasil menyelesaikan Dungeon Rang C. Kemudian berita itu mengatakan bahwa siapapun yang memiliki tentang informasi mengenai monster itu, maka mereka akan mendapatkan sebuah hadiah yang bernilai tinggi dari asosiasi para hunter. Setelah mengingat kejadian itu, Alicia berkata, "Tidak ada cara lain dan aku harus tahu tentang kebenarannya. Aku akan melakukan apa saja untuk membalaskan dendamku kepada orang itu, bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku." Seketika itu juga, Elena langsung memeluknya untuk memberikan rasa semangat kepada Alicia. Ia berkata, "Kau tidak usah khawatir karena aku akan selalu membantumu untuk melakukan itu dan aku akan memastikan kalau kau akan berhasil." Lalu Alicia mendengar sebuah laporan bahwa asosiasi para hunter telah meminta bantuan kepada mereka untuk menangani sebuah dungeon yang berada pada level tinggi, yaitu rank A. Setelah mendengar Alicia yang bertanya apa yang harus mereka lakukan, Elena berkata, "Aku rasa ini adalah ide yang bagus untuk menerima permintaan itu, dan juga guild ini tidak akan bisa membalas dendam jika dia tidak membangun sebuah kekuatan." Mendengar itu, Alicia langsung bangkit dari tempat duduknya dan ia bersiap untuk mengikuti sebuah permintaan yang dikirim langsung oleh asosiasi para hunter. Dengan tatapan mata yang tajam dan juga penuh percaya diri, Alicia langsung mengambil senjatanya dan berharap kalau dia akan bisa membalaskan dendamnya kepada monster itu apabila mereka bertemu lagi. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.